Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perpindahan energi termal pada sistem pengeringan surya biji kopi Arabica menggunakan solar dryer portable yang ada di Bali. Nah, untuk orang-orang sendiri, pertama kita ada Salwa, Salsabila, Kezia, dan Hashmi, dan Karen, dan saya sendiri Uta. Oke. Selamat menyaksikan. Udah 3. Oke, jadi pertama ada latar belakangnya. Di sini, jadi di Bali itu ada kopi Arabica Kintamani yang terkenal dengan kualitas premium dan rasanya yang unik ya. Proses pengeringan tradisional ini menghadapi banyak kendala, namun pengering surya portable ini menawarkan solusi inovatif, hemat energi, dan mudah dipindahkan untuk mengeringkan kopi Arabica ini ya, salah satunya ya. Dan dengan waktu pengeringan lebih cepat dan hasil konsisten, teknologi ini mendukung petani kopi di daerah dengan sinar matahari melimpah sebagai alternatif berkelanjutan. Oke, tujuan pada case study kami kali ini, yang pertama itu untuk menentukan fenomena perpindahan energi pada sistem pengeringan surya untuk biji kopi Arabica dengan solar dryer portable. Yang kedua ini menentukan perbandingan efisiensi sistem solar dryer portable dibandingkan dengan pengeringan secara tradisional pada pengeringan biji kopi Arabica. Oke, ada hipotesisnya di sini ya. Hipotesisnya itu sistem pengeringan yang dibuat ini bakal lebih efisien dibandingkan metode tradisional karena tidak terpengaruh oleh cuaca ya, dan dapat mempertahankan suhu stabil dan optimal untuk pengeringan. Kemudian itu untuk ruang lingkup kajian. Yang pertama adalah prinsip kerja sistem pengeringan suryanya. Yang kedua ini konsep penyimpanan energi termal. Yang ketiga ada prinsip dan faktor yang memengaruhi pengeringan kopi Arabica. Yang keempat hubungan antara energi keluar dan energi yang memasuki fenomena perpindahan pada sistem pengeringannya. Dan yang kelima ada efisiensi dari pengeringan yang dilakukan dengan sistem pengeringan surya ini. Ya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai teori dasar pada review jurnal kali ini. Yang pertama ada prinsip dasar penyimpanan energi termal, di mana penyimpanan energi termal ini merupakan teknologi yang memungkinkan penyimpanan energi dalam bentuk panas atau dingin untuk digunakan di waktu lain, di mana thermal energy storage ini tuh dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada penyimpanan panas sensible, yang kedua ada penyimpanan panas laten, dan yang ketiga ada penyimpanan termokimia. Next. Selanjutnya ada konversi energi surya menjadi energi termal, di mana energi surya ini dikonversi menjadi energi termal melalui kolektor surya yang terbagi menjadi jenis non konsentrasi untuk suhu rendah dan konsentrasi untuk panas tinggi. Lalu efisiensi kolektor ini akan dipengaruhi oleh intensitas radiasi, suhu fluida dan isanya. Lalu untuk thermal energy storage ini digunakan untuk mengatasi intermitensi energi surya, dan optimasi sistem meliputi desain kolektor, material berkonduktivitas tinggi, dan mekanisme konveksi. Oke, selanjutnya ada transfer energi panas dalam sistem pengeringan surya, di mana terdapat 3 mekanisme utama transfer energi panas dalam sistem pengeringan surya ini, yaitu ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Di mana untuk radiasi sendiri, ini prosesnya pertama radiasi matahari, lalu akan ditangkap, diserap oleh kolektor surya, dan akan menghasilkan energi panas. Lalu yang kedua ada konduksi, di mana konduksi ini terjadi saat panas ini akan berpindah dari permukaan bahan ke bagian dalam. Ini akan memastikan pengeringannya ini merata. Satu ada konveksi, di mana konveksi ini akan mengalirkan udara panas ke bahan yang dikeringkan, sehingga akan menghilangkan uap air secara efisien. Nah, untuk peningkatan efisiensi sistem pengeringan surya ini bisa dilakukan teknologi tambahan seperti ventilator. Selanjutnya ada efisiensi dari proses produksi pengeringan surya. Pengeringan surya itu adalah mengurangi kadar air pada biji kopi dari 54,23% hingga kadar air yang optimal. Lalu memanfaatkan energi matahari lebih efisien dan ramah lingkungan dibandingkan pengeringan dengan bahan bakar fosil yang biasanya digunakan. Lalu ada keunggulan dari solar dryer ini adalah mempercepat pengeringan, menjaga kualitas dan organoleptik atau rasa dan aroma dari biji kopi itu sendiri. Lalu suhu dan kelembapan dikontrol untuk hasil yang konsisten dan berkualitas tinggi. Selanjutnya, suhu tinggi dapat mempercepat penguapan, namun perlu pengawasan untuk mencegah kerusakan komponen sensitif pada biji kopi. Lalu metodologi
solar dryer panel. Dan juga ada mekanisme kerja dari solar dryer portable ini. Yang pertama, penyerapan panas itu terdiri dari dua, dari kolektor surya dan dari plastik UV atau HEPA rumah kaca. Lalu penyimpanan panas dari media, sirkulasi udara ada panas blower, pengirim produk, lalu ada pengeluaran udara. Perlu diketahui bahwa penyimpanan panas dari media ini yang digunakan adalah berupa bricks. Dan ini adalah desain, boleh di zoom. Oke, lanjutnya boleh next. Oke, ada desain dan mekanisme. Prinsip kerja dari solar dryer ini memanfaatkan efek dari rumah kaca dan konveksi energi panas dari kolektor surya untuk pengeringan yang efisien. Lalu tahap radiasi itu, kolektor surya menangkap sinar matahari secara langsung, diubah menjadi energi panas untuk meningkatkan suhu sistem. Selanjutnya, proses transfer energi panas ini dilakukan melalui konveksi dan konduksi melalui sirkulasi udara yang merata. Tahap konduksi terdiri dari energi panas yang dipindahkan ke permukaan biji kopi sehingga pemanasannya secara merata untuk mempercepat penguapan air. Efisiensi energi, karena digunakan ada teknologi tes, penyerapan energi akan lebih tetap efisien meskipun tidak adanya matahari. Lalu tahap konveksi, udara panas akan mengalir dari blower. Blower yang kami gunakan ini akan hidup dengan menggunakan dari solar panel yang kami sediakan, sehingga pengeringan lebih efisien. Next. Pada sistem yang kami gunakan, kami menggunakan beberapa persamaan seperti berikut. Yang pertama ada penyerapan energi matahari di permukaan dengan rumus yaitu energi yang diserap sama dengan intensitas matahari dikali luas permukaan alat dan dikali koefisien absorbensi. Selanjutnya penyimpanan energi termal di mana rumusnya yaitu energi yang disimpan sama dengan massa dikali specific heat dikali dengan delta suhu. Yang selanjutnya ada kalau uap yaitu massa dikali uap, dan selanjutnya ada konveksi panas dari udara ke biji kopi yaitu energi konveksi sama dengan koefisien dikali luas permukaan biji kopi dikali dengan suhu air dikurangi suhu kopi. Selanjutnya ada efisiensi yaitu output nyata dibagi input matahari dikali 100%, dan yang terakhir adalah persamaan hukum kekekalan energi yaitu energi yang masuk sama dengan energi yang keluar ditambah energi yang disimpan. Selanjutnya akan dibahas hasil dan pembahasan. Prinsip dasar penyimpanan energi termal pada solar dryer portable terbagi menjadi 4, yaitu penyerapan energi matahari, peningkatan suhu udara, penyimpanan energi panas, dan proses pengeringan. Pada penyerapan energi matahari, sinar matahari ditangkap oleh kolektor surya yang khusus dirancang untuk menyerap dan menyimpan panas secara efektif. Selanjutnya, panas dari kolektor ini akan digunakan untuk memanaskan udara di dalam alat pengering yang membantu untuk mempercepat proses penguapan air dari bahan yang dikeringkan. Selanjutnya energi panas yang disimpan dalam energi panas yang sudah dari kolektor itu akan disimpan dalam media, yaitu media berupa batu bata, dan penyimpanan ini tuh memastikan agar suhu dalam sistem tetap stabil sehingga udara dapat terus dialirkan secara merata walaupun tanpa adanya matahari. Next. Mekanisme penyimpanan dan pelepasan energi termal pada solar dryer portable yaitu mekanismenya menggunakan kolektor surya untuk menyerap radiasi matahari lalu mengubahnya menjadi energi panas. Nah, energi ini disimpan dalam media seperti batu bata yang memiliki kapasitas panas yang tinggi. Nah, jadi prosesnya itu radiasi mataharinya menurun, tapi medianya ini akan melepaskan panas sehingga suhu dalam sistem akan tetap stabil dan proses pengeringan tetap berlanjut. Nah, pada sistem ini dilapisi pelat yang berlapis logam untuk meningkatkan efisiensi penyerapan panas melalui transfer konduksi dan konveksi ke udara yang dialirkan ke dalam ruang pengering. Selanjutnya ada keuntungan dan keterbatasan penyimpanan energi termal dalam solar dryer portable. Yang pertama itu ada keuntungannya, kemampuan penyimpan panas dari matahari sehingga suhu tetap stabil meskipun dalam keadaan gelap. Nah, selanjutnya ada pengeringan efisien dan merata. Yang selanjutnya ada mengurangi ketergantungan pada energi konvensional, ramah lingkungan, serta hemat biaya. Namun keterbatasannya yaitu ketergantungan pada material penyimpan panas pada efisiensi penyimpanan. Nah, terus ada desain dan implementasi sistem ini memerlukan biaya awal yang cukup tinggi dan memerlukan perawatan yang tetap terjadi agar tetap bekerja optimal. Next.
Nah, di sini kita membicarakan tentang efisiensi konversi dan pemanfaatan energi matahari. Konversi energi matahari menjadi energi panas melalui efek rumah kaca dan penyerapan panas dari kolektor surya. Terus di sini ada panas yang terbentuk didistribusikan secara merata dengan bantuan kipas atau blower digerakkan oleh listrik dari panel surya. Nah, jadi listrik dihasilkan oleh dari panel surya. Efisiensi sistem pengeringan dipengaruhi oleh intensitas radiasi matahari, desain ruang pengering, kapasitas penyimpanan energi termal, serta kondisi lingkungan seperti kelembapan dan angin. Nah, permukaan penyerapan biasanya juga berwarna gelap agar dia dapat menyerap matahari, energi matahari lebih maksimal. Dan selanjutnya efisiensi pemanfaatan energi matahari itu dihitung dengan membandingkan radiasi yang diterima oleh matahari langsung dan energi yang terpakai dalam sistem tersebut. Nah, untuk efisiensinya tersendiri itu sebesar 17,97%. Dan untuk efisiensi waktu yang bila dibandingkan dengan metode konvensional sebelumnya itu sebesar 2,2% lebih cepat. Next. Jadi selanjutnya keseimbangan energi antara penyimpanan dan kebutuhan panas pengeringan. Nah, untuk kebutuhan pengering sendiri itu sudah terpenuhi berdasarkan hasil perhitungan. Untuk penyimpanannya sendiri, si batu bata tersebut mampu menyimpan sebesar 3,024 kali 10 pangkat 6 joule. Nah, untuk selanjutnya itu ada energi yang diterima oleh si kopi itu sendiri yaitu sebesar 50,625 watt. Untuk kebutuhannya sendiri itu ada di sebesar 560 joule untuk meningkatkan suhu, dan selanjutnya ada sebesar 2140,61 kali 10 pangkat 6 joule untuk proses pengurangan kadar air. Nah, dengan energi sebesar ini dia dapat membuat waktu pengeringan sebenarnya sekedar 4,89 hari atau 117,45 jam. Next. Nah, di sini ada pengaruh penyimpanan energi terhadap kualitas pengeringan biji kopi. Yang pertama, penyimpanan energi termal dengan media batu bata menjaga suhu tetap stabil pada kondisi intensitas matahari berkurang seperti saat mendung ataupun redup. Selanjutnya ada suhu konsisten memastikan penguapan air optimal dan merata tanpa merusak komponen sensitif serta menjaga kualitas rasa dan aroma kopi. Jadi makin mantep dah pokoknya. Selanjutnya ada energi matahari yang disimpan di siang hari dapat digunakan di malam hari untuk memperpanjang waktu pengeringan tanpa energi tambahan untuk meningkatkan efisiensi dari si pengeringan tersebut. Dan yang terakhir ada dengan menggunakan panel surya dapat lebih ramah lingkungan. Itu dia yang kita incar, sustainable. Next. Nah, pada studi kasus kali ini, kita mendapatkan kesimpulan. Pertama, solar dry portable menggunakan radiasi konduksi dan konveksi melalui penggunaan kolektor surya serta plastik UV untuk mengeringkan kopi secara efisien, termasuk saat intensitas matahari rendah. Kolektor surya sebagai intensitas matahari rendah dan plastik UV itu untuk meningkatkan pengeringannya melalui efek rumah kaca. Selanjutnya ada teknologi solar dryer portable lebih cepat, higienis, dan ramah lingkungan dibanding pengeringan tradisional, menjaga kualitas rasa dan aroma kopi dengan efisiensi pengeringan sebesar 17,97%. Nah, di mana pengeringan tradisional umumnya selama 5 hari, sedangkan dengan sistem solar dryer portable waktu yang diperlukan hanya selama 4,89 hari atau 117,48 jam, 45 jam. Hal ini berarti dia dapat mengeringkan lebih cepat 2,2% daripada metode konvensional. Untuk referensi yang kami gunakan, Oke, jadi sekian dari kelompok kami.